Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Saya Rizky Fahira berkesempatan untuk menyampaikan materi mata kuliah fitokimia mengenai History of Lycopene Compounds and their as antioxidant supplement. Tentunya saya tidak akan sendiri, akan ada Nabila, Dwi, dan Ain yang akan turut serta dalam penyampaian materi kali ini. Topik bahasan yang akan disampaikan pada video ini yaitu sejarah likopen, metode pemisahan likopen, cara pemisahan likopen, manfaat likopen, dan penerapan likopen. Langsung saja kita masuk ke bahasan yang pertama yaitu sejarah likopen. Likopen adalah karotenoid bioaktif yang banyak ditemukan pada sayuran dan buah, serta salah satu dari lebih dari 600 karotenoid ada di alam. Likopen mirip dengan karotenoid lainnya berupa pigmen larut lemak alami yang ditemukan pada tumbuhan dan mikroorganisme tertentu, di mana likopen berfungsi sebagai pigmen pengumpul cahaya dan untuk melindungi organisme tertentu dari efek toksik oksigen dan cahaya. Relevansi karotenoid untuk nutrisi dan kesehatan manusia secara historis terbatas pada mereka yang memiliki aktivitas provitamin A sebagai alpha-karoten dan beta-karoten. Ada lebih dari 50 karotenoid terdapat pada makanan. Likopen banyak ditemukan pada tomat dan produk yang mengandung tomat, diantaranya produk diet dan produk kosmetika seperti sabun hingga serum. Pada 1873 dari tanaman Baries atau Thamus communis berupa pigmen kristal berwarna merah tua. Kemudian Millardet pada tahun 1875 juga memperoleh campuran kasar yang mengandung likopen dari tomat dan menyebutnya sebagai solanorubin. Sang pada 1903 mengetahui adanya likopen pada tomat karena pigmennya memiliki spektrum serapan yang berbeda dengan karoten dari wortel, sehingga karotenoidnya bertanggung jawab atas warna merah pada produk tomat dan telah disarankan sebagai fitokimia utama yang bertanggung jawab atas manfaat efektivitas dari tomat. Pada tahun 1910, Willstatter dan Esser pertama kali mengidentifikasi formula likopen dan mempresentasikan hasil penelitian mereka yang menunjukkan bahwa likopen merupakan isomer dari karoten. Karotenoid dapat dicirikan sebagai hidrokarbon karotenoid seperti likopen dan beta-karoten, atau oksikarotenoid B yang merupakan santofil seperti lutein. Carrère dan lain-lain pada 1928 hingga 1930 menerbitkan struktur kimia likopen yang kemudian dikonfirmasi oleh Kuhn dan Grunman pada 1932 dengan mengidentifikasi produk degradasinya setelah oksidasi asam kromat. Berat molekul dari likopen adalah 536,85 Da dengan struktur umum adalah hidrokarbon alifatik yang mengandung 13 ikatan rangkap dengan rumus molekul C40H56 yang terdapat dalam 11 ikatan rangkap terkonjugasi yang tersusun linear sehingga membuat likopen lebih panjang dibandingkan karotenoid lainnya. Struktur siklik dari likopen menyebabkan simetri planar. Likopen lebih larut di dalam kloroform, benzen, dan pelarut organik lainnya daripada di dalam air. Metode pemisahan likopen dari buah tomat ada 3 cara. Yang pertama, ekstraksi likopen dengan menggunakan metode maserasi. Yang kedua, pemisahan likopen dari ekstrak kasar likopen dengan kromatografi lapis tipis. Yang terakhir ada analisis kualitatif dengan spektrofotometer UV. Untuk cara pemisahan likopen dalam buah tomat, yang pertama dengan menggunakan metode maserasi. Ekstraksi adalah suatu proses perpindahan satu atau lebih senyawa dari satu fase ke fase lainnya. Pemilihan pelarut ekstraksi bergantung pada keadaan sampel dan konsentrasi karotenoid. Karoten larut pada pelarut nonpolar seperti heksana dan toluen, sedangkan santropil larut pada pelarut polar seperti hektanol dan piridin. Jika kisaran kepolaran karotenoid di dalam sampel lebih besar, maka cara ekstraksinya memerlukan lebih dari satu jenis pelarut, sehingga juga campuran, misalnya aseton metanol.
Maulidia dan Naufal pada tahun 2010 mengekstrak likopen dari buah tomat dengan menggunakan metode ekstraksi cair-cair menggunakan pelarut campuran N-heksana aseton etanol dengan perbandingan 2:1:1, di mana caranya adalah sampel dicampur dengan pelarut dan dikocok dengan shaker pada kecepatan 140 rpm selama 10 menit. Pada prosedur isolasi karotenoid di dalam buah tomat diekstrak dengan aseton dan metanol perbandingan 7:. Metode ekstraksi yang digunakan pada sampel tersebut adalah maserasi. Pada ekstraksi likopen dari buah tomat digunakan pelarut N-heksana aseton metanol dan petroleum ether. Secara fisika, tingkat polaritas ini dapat ditunjukkan dengan lebih pasti melalui pengukuran konstansa dielektrikum suatu pelarut. Semakin besar konstansa dielektrikum pelarut, maka semakin polar. Untuk selanjutnya, saya Nabila Nuwahidi akan melanjutkan tentang metode pemisahan likopen. Selanjutnya yaitu metode pemisahannya menggunakan kromatografi kolom gravitasi. Metode pemisahan menggunakan kromatografi kolom gravitasi, sampel dilarutkan terlebih dahulu dalam sebuah pelarut, kemudian dilewatkan ke dalam kolom yang berisi adsorben dan mengelusinya dengan pelarut yang sama atau berbeda. Kromatografi kolom gravitasi digunakan secara konvensional untuk tujuan pemisahan komponen-komponen dan sejumlah campuran dalam kuantitas miligram atau gram. Ekstrak kasar likopen ditotolkan pada plat KLT silika gel 60 ukuran 3x10 cm yang sudah diplot dengan pensil, dan tangan kita tidak boleh menyentuh yang silika tersebut. Jarak plot sampel dengan yang lainnya yaitu 0,5 cm. Sampel yang sudah ditotolkan dikeringkan secara angin menggunakan angin, lalu dimasukkan ke dalam gelas chamber yang berisi eluen petroleum ether 18 aseton. Dibiarkan noda mengembang sampai eluen berada pada batas yang sudah diberi pensil. Kemudian diambil dan dikeringkan di bawah sinar UV dan hitung RF-nya. Dilakukan hal yang sama untuk eluen Fe, N-heksana, dan N-heksana Fe. Untuk selanjutnya yaitu menggunakan analisis kualitatif dengan spektrofotometri UV-vis. Spektrofotoskopi UV-vis menghasilkan informasi tentang senyawa dengan ikatan rangkap terkonjugasi. Cahaya ultraviolet dan cahaya tampak harus mempunyai energi yang cocok untuk menyebabkan transisi elektron. Cahaya ultraviolet adalah radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang berkisar antara 180 sampai 400 nanometer. Cahaya tampak adalah radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang sekitar antara 400 sampai 780 nanometer. Analisis kualitatif dengan spektrofotometer visible masing-masing praksi dilakukan scanning panjang gelombang dari 40. Spektrum UV-vis adalah salah satu cara untuk mengidentifikasi karotenoid. Panjang gelombang serapan maksimum yang digunakan dalam bentuk spektrum merupakan karakteristik dari kromofor. Jadi semakin banyak jumlah ikatan rangkap terkonjugasi, maka semakin tinggi nilai panjang gelombang maksimalnya. Dengan demikian, karotenoid dengan rantai karbon asiklik tak jenuh yaitu likopen dengan 11 ikatan rangkap terkonjugasi berwarna merah dan menyerap pada panjang gelombang terpanjang yaitu maksimal di antara 444, 470 dan 502 nanometer. Terima kasih, sekian.
Halo teman-teman, perkenalkan saya Dewi Septiana. Kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana sih manfaat likopen bagi tubuh kita. Nah, likopen itu mempunyai manfaat sebagai antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas yang dapat merusak sel dalam tubuh kita. Nah, antioksidan merupakan substansi yang mampu menangkal radikal bebas, sedangkan radikal bebas merupakan suatu pengoksidasi kuat yang bisa menyebabkan rusaknya sistem pertahanan tubuh yang mengakibatkan rusaknya sel dan dapat memicu terjadinya penuaan dini. Nah, adanya ikatan rangkap terkonjugasi pada likopen membuat likopen menjadi antioksidan yang sangat baik. Nah, antioksidan pada likopen memiliki kekuatan 2 kali lebih besar dari beta karotin dan 10 kali lebih kuat dari alfa tokoferol dalam menangkap oksigen singlet. Nah, banyaknya manfaat likopen bagi kesehatan, khususnya untuk suplemen antioksidan, kini sudah banyak sekali produk sediaan yang beredar di pasaran yang tentu saja mengandung senyawa likopen. Salah satunya ada Nature Advantage. Nah, produk ini sudah banyak sekali digunakan oleh wanita dewasa untuk memelihara kesehatan kulit mereka. Nah, tiap kapsul dari Nature Advantage itu mengandung vitamin E sebanyak 100 IU, kemudian astaxanthin 2 mg, dan tentu saja ada likopen 1,8 mg. Nah, produk ini diperuntukkan untuk wanita dewasa atau perempuan usia 35 tahun ke atas yang mana penggunaan obat ini untuk menjaga kulit agar tetap kencang dan menyamarkan kerutan dan serta flek hitam. Nah, untuk pemakaian produk ini dikonsumsi atau diminum 1 kali sehari 1 kapsul atau sesuai dengan petunjuk dokter. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Untuk referensi dari topik bahasan kami sudah tertera pada gambar, dan untuk materi pembahasannya sudah disampaikan. Kurang lebihnya mungkin mohon maaf. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk semuanya. Stay safe, stay health, tetap lakukan protokol kesehatan, kemudian lakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.